Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Dalam time mungkin tadi ada beberapa yang terkendala karena mungkin salah link Zoom-nya. Insya Allah kita nanti setiap minggu link Zoom-nya tetap ya, karena sudah saya jadwalkan di akun Zoom yang ini, sehingga nanti nggak berubah-ubah. Mungkin berbeda dengan link yang biasa digunakan untuk kuliah yang lain. Karena di sini saya ada keperluan untuk merekam sendiri. Oke. Setelah kita minggu kemarin mempelajari tentang, masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Apa kira-kira? Apa ya minggu kemarin ya? Nah, saya tanyakan ke Mbak Zahna Nabila. Mbak Zahna, minggu kemarin ikut kuliah? Oke, kalau ke Mbak Sarah Salsabila, kalau ke Mbak Alivia, Mbak. Siap. Ya. Oh ya, minggu kemarin kita ikut kuliah minggu kemarin Mbak Alivia. Siap ikut, Pak. Oke, masih ingat nggak minggu kemarin kita bahas apa? Kebijakan pelayanan. Oke, ya. Kebijakan pelayanan atau lebih spesifik kita kemarin membahas tentang telemedicine ya. Telemedicine juga seperti aplikasi-aplikasi di bidang kesehatan yang ada di masyarakat saat ini. Oke, itu yang kita bahas minggu kemarin ya. Mungkin sebagai reminder juga bagi yang lain, minggu kemarin kita sudah membahas itu. Seperti itu ya. Dan itu adalah sebuah aplikasi atau sebuah implementasi dari sebuah sistem informasi yang sudah berjalan di masyarakat ya. Nah, kemudian di mata kuliah ini, di sistem informasi kesehatan ini erat kaitannya dengan sistem informasi manajemen, di mana nanti dalam bekerja ya kita biasanya akan sering dihadapkan dengan sistem informasi. Misalnya di kuliah, kita ada SIAKAD. SIAKAD itu singkatan dari Sistem Informasi Akademik. Kemudian di rumah sakit ada SIMRS ya. Itu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ya. Kemudian ada juga SIM-SIM yang lain. Misalkan yang pernah ikut program kreativitas mahasiswa atau PKM di kampus juga ada SIM PKM seperti itu ya. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan sistem informasi manajemen, meskipun di beberapa kasus sistem informasi manajemen itu tidak dinamakan SIM gitu ya. Jadi itu hanya masalah penamaan saja, SIM PKM. Kalau misalnya apa ya? Sistem informasi manajemen untuk perpustakaan biasanya disebut dengan e-library seperti itu ya. Sistem informasi manajemen
untuk data-data apa ya? Untuk data-data data-data relasi kita atau data-data teman kita yang menyimpan data nomor HP disebut dengan phone book atau kontaks kayak gitu ya. Nah, banyak sekali sistem informasi. Contoh sistem informasi tidak selalu dia memiliki nama secara eksplisit ya. Tidak melulu dia ada sistem informasi manajemen apa gitu. Padahal dia sebenarnya sebuah sistem informasi manajemen. Nah, untuk mengidentifikasinya maka kita perlu untuk mengetahui apa itu SIM ya. Bukan SIM surat izin mengemudi ya, emang beda. Singkatannya banyak ya, SIM sama gitu ya. Yang paling umum kalau kita dengar tentang SIM ya mungkin surat izin mengemudi, tapi kalau di dunia informasi atau informatika, SIM itu lebih dekat dengan sistem informasi manajemen gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di pertemuan ini sudah pertemuan ketiga ya, benar ya. Kita akan membahas tentang konsep dasar apa itu SIM, mulai dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi itu sendiri. Oke. Nah, di dalam sistem informasi manajemen kan ada 3 kata ya. Ya, sudah terlihat dengan jelas ada 3 kata, yaitu ada sistem, ada informasi, ada manajemen. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sistem. Ada yang bisa bantu saya menurut mahasiswa yang hadir di kuliah ini, apa yang dimaksud dengan sistem? Tidak perlu jawaban yang teknis atau apa. Sistem itu, kalau kita dengar sistem itu, yang paling terdekat yang ada di pikiran kita apa kira-kira? Mohon Silakan. izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Biasanya langsung terpikir sistem itu komponen seperti itu, Pak. Mohon petunjuk, Pak. Komponen. Sistem itu sebuah komponen. Maksudnya komponen gimana? Misalkan contohnya dalam kalimat sistem apa, terus itu berarti komponen apa? Mohon izin, Pak. Yang memudahkan aliran informasi dan materi seperti itu, Pak. Mohon petunjuk, Pak. Oh ya, kan sistem itu luas ya. Kayak misalkan di dunia kesehatan ya, kita kan bicara ada respiratory system misalkan gitu. Sistem pernapasan gitu ya. Berarti sistem itu apa? Sistem pernapasan. Terus juga kadang-kala kita ini belum kita bahas spesifik ya. Kita tentang sistem terlebih dahulu aja. Misalnya kita mau ikut apa ya? Ikut sebuah kegiatan. Sistemnya nanti seperti apa gitu. Atau kita ikut sebuah lomba ini menggunakan sistem gugur apa sistem head to head, nah kayak gitu misalkan. Berarti kira-kira apa yang terdekat di pikiran kita sistem? Mohon izin menjawab, Pak. Silakan. Langkah atau prosedur mungkin. Mohon petunjuk. Terima kasih. Langkah atau prosedur. Ya, jadi ada komponen, ada langkah atau prosedur. Itu sebenarnya bagian dari sistem semua ya. Jadi kalau misalkan kita lihat definisi dari sistem itu adalah sekumpulan unsur. Nah, itu ya. Jadi tadi kan ada yang bilang sistem itu komponen. Oke. Ya, memang di dalam sistem itu ada komponen. Kumpulan prosedur benar memang. Jadi kumpulan komponen, kumpulan elemen, kumpulan kegiatan atau kumpulan prosedur, tapi dia yang saling terpadu. Ya, dia harus terpadu, kemudian saling bekerja sama atau saling terkoneksi satu sama lain. Nah, itu
sebuah sistem. Terus poin yang kedua, keterpaduan itu ya, poin-poin atau elemen-elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu itu harus memiliki sebuah fungsi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Itu yang disebut dengan sistem. Jadi misalnya di dalam sistem biologi, nah ini contohnya ya, ada banyak sistem di dalamnya ya. Ada sistem saraf ya. Kemudian ada sistem endokrin gitu. Ada sistem pernapasan. Ada sistem sirkulasi darah. Ada sistem pencernaan gitu ya. Misalnya di sistem saraf, berarti ada komponen apa saja di sana? Ada otak gitu ya. Kemudian nanti ada sel-sel saraf yang tersebar gitu ya. Jadi itu adalah komponen-komponennya. Semuanya kan saling terpadu. Tapi tujuannya sebenarnya satu ya. Ya dia untuk fungsi saraf untuk apa? Untuk menerima respon dan memberikan umpan balik seperti itu. Kemudian sistem endokrin. Nah, untuk sekresi hormon misalkan gitu ya. Komponen-komponennya apa? Ada kelenjar tiroid, terus ada misalkan seperti apa misalkan pankreas gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen-komponennya. Tapi kesemuanya ini membentuk suatu sistem yang lebih besar lagi. Ya, yang disebut dengan biological system. Jadi kalau kita bicara tentang sistem itu ya mulai dari yang terkecil sampai mulai dari yang terbesar gitu ya. Ada kelompok, tergantung kita melihatnya apa ya istilahnya, lingkupnya seberapa gitu ya. Kita mau lihat itu dari yang terkecil, bahkan sebuah sel itu aja bisa disebut sebuah sistem kan ya. Di sana satu sel, di sana ada nukleus, ada mitokondria, semuanya membentuk satu sistem namanya sistem sel. Kemudian nanti bergabung-gabung, sel menjadi jaringan, jaringan nanti bergabung, jaringan menjadi organ. Nah, termasuk juga di dunia IT juga seperti itu. Komputer yang sedang di hadapannya kita semua ini, itu adalah sebuah sistem komputer. Satu komputer saja, dia membentuk sebuah sistem. Komputer ini terkoneksi ke internet, membentuk sebuah sistem yang lebih besar lagi. Kita sekarang ini lagi di dalam sistem yang interkoneksi ya, menggunakan jaringan internet, di mana komputer satu dan komputer yang lain terhubung melalui jaringan internet. Ketika misalkan kita menggunakan komputer tanpa jaringan internet, itu juga tetap disebut dengan sistem komputer, gitu ya. Tapi dia stand-alone komputer atau biasa disebut dengan workstation. Dia nggak terkoneksi dengan internet. Nah itu jadi konsep dasar sistem itu ya. Jadi ada kumpulan dari elemen-elemen, kumpulan dari bagian yang lebih kecil ya, tapi dia harus terpadu atau terkoneksi dan mampu bekerja sama satu sama lain yang membentuk sebuah fungsi tertentu untuk mencapai tujuan. Nah itu yang disebut dengan sistem. Nah ini contohnya komputer sistem. Sebuah komputer sistem komponennya apa aja nih? Unsurnya apa saja nih? Monitor, ada speaker, ada printer, ada headset, ada prosesor di dalamnya CPU itu, ada disk drive, ada USB, flash drive ya, ada mouse gitu ya. Semuanya itu saling terkoneksi, baik wired maupun wireless ya. Wired berarti dia terkoneksi secara kabel. Wireless terkoneksi tanpa kabel wire. Kemudian ada scanner dan lain sebagainya, itu semuanya disebut dengan sebuah sistem. Memang ini komponen yang berbeda-beda, tapi itu membentuk sebuah komputer sistem. Nah, misalkan dipecah lagi. Sebuah printer sendiri itu sebenarnya juga sebuah sistem gitu ya. Bahkan printer-printer yang baru sekarang itu ada yang memiliki koneksi wireless. Sehingga kalau misalkan printer
connect ke wireless, kita pakai HP, tinggal buka dokumen, print lewat HP itu sudah bisa sekarang. Kemudian sekarang sebenarnya juga ada istilah cloud print. Nah, misalkan kita punya printer, connect ke akun Google, ya, kita share secara online. Kemudian ada teman kita, meskipun dia tidak satu ruangan, meskipun dia berbeda, dia bisa ngeprint lewat akun kita juga kalau kita share printernya ke dia. Seperti itu. Itu namanya cloud printing. Jadi sekarang udah semakin canggih ya, nggak ada batasan. Jadi seakan-akan dengan teknologi informasi, seluruh dunia ini bisa jadi menjadi satu sistem, tergantung integrasi datanya. Nah, sekarang berbicara tentang sistem, kan tadi sistem adalah komponen ya, benar. Komponen itu bagian dari sistem. Nah, apa sih komponen itu? Yaitu sesuatu yang menjadi bagian dari sistem. Sesuatu itu apa? Bisa sebuah benda, bisa sebuah rule, bisa orang atau aktornya. Ya. Itu yang disebut dengan komponen. Jadi misalkan di sebuah sistem pernapasan, nah di sana misalkan ada kerongkongan, ada apa namanya paru-paru, gitu ya, ada lubang hidung misalnya gitu. Semua yang berhubungan komponen-komponen yang berbeda itu bisa berupa benda, bisa berupa rule-nya, bisa berupa orang. Seperti tadi sebuah pertandingan menggunakan sistem gugur. Nah berarti sistem gugur itu aturannya. Ada pertandingan, ada timnya, ada tim, ada juri, misalkan gitu. Kemudian ada aturan, kemudian ada biaya pendaftaran, dan lain sebagainya. Semuanya itu jadi satu kesatuan, jadi misalkan sistem kompetisi, gitu ya. Atau sebuah kejuaraan, seperti itu. Termasuk juga orangnya, nah, ini sudah pasti. Apakah ada sistem yang tidak ada orangnya, atau mungkin ini lebih jelasnya itu lebih cocok aktor gitu ya. Jadi belum tentu sistem itu ada orangnya juga. Misalkan aktornya itu belum tentu manusia maksudnya. Misalkan sebuah sistem di hutan gitu ya, di mana tidak ada manusia yang tinggal, maka aktornya ya hewan-hewan yang ada di dalamnya. Mulai dari level terendah sampai level tertinggi. Gitu. Kemudian sistem itu ada karakteristik yang lain, yaitu ada batas atau biasa kita sebut dengan boundary. Sangat penting ya kita memahami tentang batasan sistem ini. Misalnya contoh yang jelas itu misalkan sistem kampus gitu ya. Sebuah sistem kampus biasanya memiliki wilayah kekuasaan atau sistem yang paling kecil ya di kampus kita ini. Ketika sesuatu itu terjadi di luar kampus, gitu, maka itu sudah di luar sistem. Kalau kita lihat secara geografi. Tapi kalau kita misalkan zaman sekarang musim daring seperti ini, maka dengan menggunakan Zoom ini, ya kita masuk ke dalam ekosistem sistem kampus ya, meskipun terkoneksinya via internet. Nah, tapi kalau sistem yang konvensional, dia memiliki batasan-batasan. Batasan itu bisa batasan wilayah, bisa batasan aturan, maupun batasan yang lain. Jadi belum tentu batasan itu secara fisik ya, fisik gitu ya. Kayak misalkan sebuah negara memiliki batasan fisik, ya sudah itu. Kemudian batasan-batasan yang lain itu bisa berupa aturan. Contohnya ini, ketika KTI atau penelitian ya, kita skripsi gitu ya, atau KTI itu pasti ada rumusan masalah, ada batasan masalah. Nah, batasan masalah itu fungsinya apa? Agar penelitian kita tidak melebar. Kita memberikan boundary di sana. Oh, nanti penelitian ini tidak membahas ini, tidak membahas ini, hanya membahas ini. Jadi kita nanti bisa lebih fokus, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan batas. Batas inilah yang membedakan satu sistem dengan sistem yang lain.
Misalkan sebuah sistem ATM gitu ya. Sistem ATM ya dia batasannya hanya sampai transaksi yang tercover di dalamnya aja. Untuk transaksi-transaksi lain yang tidak ada menunya di sana ya. Tidak ada menunya, berarti ya tidak bisa. Dia sudah memberikan batasan-batasan yang didefinisikan di awal. Oh, nanti menunya seperti ini gitu. Jadi kalau kita di ATM misalkan mau tukar uang misalkan, kita punya uang 100.000 ingin dimasukkan jadi 50.000 gitu ya. Oh, tapi sekarang bisa ya di ATM yang menggunakan sistem CDM. Tapi kalau yang kita bisa masukin uang gitu. Kita masukin uang 100.000, terus kita setor, habis itu kita tarik, pilih pecahan yang 50 bisa sih. Tapi kalau ATM-ATM yang tidak ada setorannya, ya kita nggak bisa tukar uang gitu ya. Meskipun itu identik ATM berhubungan dengan rekening, berhubungan dengan kartu, berhubungan dengan uang. Tapi ketika sistemnya itu membatasi, tidak ada fasilitas tukar uang, maka ya itu tidak bisa dilayani. Nah, itu yang menjadi boundary atau batasan. Kita membahas tentang sistem kesehatan. Tapi kita spesifik, oh sistem kesehatan ini hanya untuk menyimpan data yang berhubungan dengan prevalensi stunting pada bayi misalnya gitu. Ternyata dia membahas yang lain gitu ya. Membahas misalkan tumbuh kembang anak usia di atas 5 tahun misalnya gitu. Loh kan ini sama membahas tentang anak-anak gitu, membahas tentang tumbuh kembang juga. Ya, tapi itu sudah di luar dari batasan. Nah, itu yang disebut dengan boundary. Sesuatu yang di luar batasan sistem disebut dengan lingkungan atau environment. Nah, apakah lingkungan ini mempengaruhi? Iya, lingkungan itu mempengaruhi. Karena apa? Yang memberikan input dalam sebuah sistem dan yang menerima output dari sebuah sistem itu adalah lingkungan. Misalnya, sebuah sistem perbankan. Nah, ketika kita datang ke bank, ya, kita itu maksudnya sistem komputernya ya, kita itu ikut di dalam sistem apa tidak kira-kira? Sistem perbankan. Ada yang pernah datang ke bank, setor atau tarik uang? Ya, kita. Ya, pernah, Pak. Ya, ketika kita setor, kemudian gimana prosesnya? Kita menjalankan sistemnya sendiri atau kita melewati orang lain? Siap melewati orang lain, Pak. Ya, melewati orang lain melalui kasir gitu ya, atau melalui ya kasir ya. Kalau kita membuka rekening, kita lewat customer service gitu. Tapi yang menjalankan sistemnya bukan kita. Gitu ya. Jadi kita itu adalah sebuah environment. Kita tidak di dalam sistem. Karena apa? Kita megang komputernya tidak boleh ya. Komputer sistem di sistem perbankan itu. Kita bukan sebagai aktor gitu ya. Kita memang komponen di dalam sistem, tapi kita hanya dianggap sebagai sebuah benda saja. Yang jadi komponen di sistem itu hanya representasi nomor rekening kita saja atau data kita saja. Tapi bukan diri kita sebenarnya ini yang menjadi bagian dari sistem perbankan. Nah, itu agak rancu ya. Jadi kita apa sih yang ada di dalam sistem, apa yang ada di luar sistem, ya melihatnya seperti itu. Di sistem perbankan, apakah kita jadi bagian dari sistem? Iya, misalkan kalau kita jadi karyawan di bank tersebut. Karyawan di bank tersebut juga belum tentu dia bagian dari sistem kalau dia tidak punya aksesnya. Ya, misalkan dia hanya bagian cleaning service, hanya bagian security yang tidak punya akses ke sistem. Berarti kita tidak di dalam sistem perbankan itu sendiri.
Itu cara kita memahami komponen, batasan, dan lingkungan. Kemudian ada interface atau penghubung, itu yang menjembatani fungsi antar komponen. Jadi anggaplah misalkan di dalam sistem misalkan di dalam sistem kesehatan ada jalur-jalurnya atau yang mengkoneksikan satu komponen dengan satu komponen yang lain. Misalkan jaringan saraf, ya dia punya dia punya jaringan saraf yang saling terkoneksi gitu ya. Kemudian di dalam darah, jaringan sirkulasi darah misalkan, nah dia punya jalur-jalur, punya arteri, punya vena gitu ya. Kemudian kalau misalkan di dalam komputer, interface-nya itu ya, kalau di dalam komputernya dia ada motherboard, kemudian ada jalur-jalurnya, ada busnya. Kalau misalkan dengan yang lain, misalkan kita mau mengkoneksikan komputer dengan penyimpanan eksternal, ada USB. Nah, USB itu sebuah interface. Ya. Kemudian karakteristik sistem berikutnya, sistem itu menerima input dan mengeluarkan output. Ya, menerima input dari lingkungan dan memberikan output ke lingkungan juga. Kemudian sebelum kita menerima output, biasanya dilakukan pemrosesan. Jadi inputnya A, biasanya kita outputnya B. Tapi ada kalanya inputnya A, kita pengen nanti inputnya juga A. Tapi kita inputnya sekarang, gitu ya. Karena kalau nggak kita input sekarang, mungkin kita nanti lupa. Gitu ya. Sama seperti yang dicontohkan ketika kita nyimpan nomor HP dari teman. Gitu ya. Nomor HP ada 12 digit, kalau kita ingat-ingat mungkin lupa, kita masukkan ke sistem. Suatu saat kita ingin outputnya, ya harus nomor HP yang sama. Gitu ya. Jadi pemrosesannya hanya proses menyimpan saja, agar bisa digunakan di kemudian hari. Kemudian di dalam sistem itu juga ada sasarannya, ada tujuannya, yang seperti di definisi ya, sistem itu memang harus ada tujuan tertentu. Sistem informasi rumah sakit, tujuannya ya misalkan memberikan pelayanan, memberikan laporan bagi pihak manajemen, memberikan laporan ke pemerintah, misalnya itu. Jadi tujuannya itu ada, sudah ditentukan. Kemudian ada kontrol. Kontrol dalam hal ini, kalau sistem yang terautomasi, maka kontrolnya by komputer, by rule yang sudah didefinisikan di sistem, di program. Tapi kalau di sistem yang misalkan sistem manual gitu ya, berarti ada kontrol biasanya dipegang oleh atasannya gitu ya, atau supervisornya, atau yang PJ-nya, penanggung jawabnya. Kalau di sistem kesehatan, ya berarti dia ada sistem tubuh misalnya, dia ada otak di dalamnya sebagai kontrol. Kemudian ada umpan balik atau feedback. Nah, ini biasanya bisa kita ukur ya. Oke. Nah, kemudian macam-macam sistem. Ya, macam-macam sistem. Ini nanti saya share di e-learning, nggak perlu dicatat ya. Jadi ada sistem abstrak, ada sistem fisik, ada sistem alami, ada sistem buatan, ada sistem yang tertentu dan tak tentu, ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, sistem abstrak contohnya ya yang tidak kasat mata. Gitu ya. Misalkan seperti operating system atau sebuah software itu abstrak. Sebenarnya dia bukan, yang lebih tepat itu sebenarnya bukan abstrak ya, tapi intangible. Intangible itu nggak bisa disentuh dengan indera, dengan panca indera seperti itu. Tapi kalau sistem yang fisik itu tangible, bisa dilihat. Seperti komputernya itu bisa dilihat,
manusia, tubuh, itu bisa dilihat. Kemudian sistem alami, seperti tata surya, ekosistem di alam. Kemudian yang dibuat oleh manusia seperti di sistem komputer, gitu, sistem kendaraan, dan lain sebagainya. Sistem elektronik. Kemudian ada sistem yang bisa diprediksi dan ada yang tidak pasti. Sistem yang bisa diprediksi, ya yang rule-nya sudah kita tentukan. Ya, sistem yang tidak pasti, nah, biasanya hanya berupa sistem sensor saja. Ya, kita nggak tentu. Misalkan sistem pendeteksian bencana gitu ya, nggak pasti nanti akan seperti apa gitu. Ya hanya dipasang aja sensornya. Kadang sensornya bisa detect, kadang juga nggak detect. Kalau nggak detect, berarti diperbaiki lagi. Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan riset gitu ya. Akhirnya diprediksi sistemnya. Kemudian ada closed system dan open system. Open system ini berarti dipengaruhi lingkungan luar, closed system tidak dipengaruhi lingkungan luar. Misalnya closed system itu didefinisikan di awal, inputnya A, outputnya C. Ya sudah gitu terus, inputnya A, outputnya C, inputnya A, outputnya C gitu. Tapi kalau open system, inputnya A, kalau lingkungannya seperti ini nanti outputnya C. Inputnya A, kalau lingkungannya seperti ini nanti outputnya D. Nah, dipengaruhi lingkungan. Jadi tidak menentu ya. Biasanya open system ini lebih susah dibuat, parameternya banyak seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan open system. Tapi closed system itu biasanya sederhana, seperti sebuah kalkulator gitu ya. Kalkulator itu closed system. Dia tidak berkembang. Kita beli kalkulator 10 tahun lalu sampai sekarang misalkan fungsinya masih tetap, ya tetap seperti itu. Tapi berbeda dengan sistem yang canggih seperti sekarang ya. Kita punya HP baru beli ya. Dengan yang sudah kita pakai lama, ketika ngetik pesan, dia akan menyarankan kata-kata yang sering kita pakai, benar ya? Nah, itu salah satu yang disebut open system. Dia bisa belajar juga, dipengaruhi oleh lingkungan dari luar. Nah, itu kita banyak bahas tentang sistem tadi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang informasi. Apa sih sebenarnya informasi itu ya? Didefinisikan di sini adalah data yang memiliki arti, gitu ya. Data yang memiliki arti. Apakah ada data yang tidak memiliki arti? Bagaimanakah data itu bisa dianggap sebagai informasi? Mungkin ada yang bisa bantu saya memberikan contoh. Ini data, ini informasi. Apakah data itu sama dengan informasi atau informasi itu ya data? Bisa dibantu sama, tadi saya baca namanya ada Mbak Wela. Bisa dibantu, Mbak? Mbak Wela Nini Rahayu. Ya, bisa dibantu. Data bisa jadi informasi itu kira-kira seperti apa maksudnya? Misalnya, apa? Karena kita itu dapat mengambil informasi itu melalui data. Contohnya gimana? Misalnya dari data anak D3 kebidanan ini kita informasikan bahwa mahasiswanya itu ada 20 mahasiswa. Oke, ada 22 mahasiswa. Ya, itu data ya. Informasinya apa? Maksudnya gini loh.
Misalkan gini, misalkan saya minta tolong semuanya menuliskan apa misalkan ya umur gitu ya, umurnya. Misalkan ada yang nulis 16, 17, 18, 19, 20, 18, 17, 20 gitu ya. Sampai 20 orang. Sampai 22 mahasiswa. Itu adalah data ya. Data itu biasanya ya hanya berupa angka-angka yang belum kita simpulkan. Tapi kalau informasi itu kayak gini loh contohnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, ternyata rata-rata umur dari mahasiswa adalah 18 tahun, misalnya seperti itu. Atau kita misalkan survei ya, survei gitu ya. Kemudian mendata kecepatan kendaraan yang lewat di depan kampus Supraun gitu ya. Ada yang kecepatannya 80, 90. Nah, akhirnya dari sekian survei ini didapatkan informasi. Pada pagi hari antara jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Rata-rata kecepatan kendaraan yang melewati depan Supraun adalah 80 km per jam. Nah, gitu ya. Nah, jadi biasanya informasi itu apa yang kita bahasakan. Gitu ya. Kalau yang angka-angka itu tadi, itu masih berupa data mentah. Ya, itu nanti masih harus kita olah. Ya. Jadi di sini disebutkan data adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Ya, jadi kalau kita punya data itu harus diolah dulu agar menjadi apa? Informasi. Seperti itu. Contohnya informasi kependudukan di situ ada data biodata, ada nama, ada jenis kelamin dan sebagainya gitu ya. Tapi informasinya itu apa? Bukan jenis kelamin itu informasi, bukan. Tapi misalkan menginformasikan proporsi atau prosentase. Oh, prosentase mahasiswa Supraun ternyata 75% itu adalah perempuan. Kemudian yang laki-laki misalnya 25%. Nah, itu informasi. Informasi diperoleh dari data yang sudah diolah lebih lanjut. Apakah diolah itu menggunakan rata-rata? Apakah dicari median sama modusnya? Apakah dicari pencilannya? Yaitu sesuai dengan tujuannya. Nah, itu yang menentukan informasi apa yang bisa kita dapat. Misalkan dari data biodata mahasiswa, nilai-nilai mahasiswa. Kalau nilai kan kita tahunya cuma 80, 70, 60, angka-angka yang banyak gitu ya. Tapi kalau semuanya itu sudah jadi transkrip, sudah jadi IP atau IPK, baru ketahuan kan. Oh, misalkan atas nama Mbak Rani, ternyata IPK-nya 3,5 gitu misalkan gitu. Atas nama Mbak Cecilia tadi kemana? Izin ke kamar mandi, Pak. Oh, oke. Kalau Mbak Alivia, Mbak Alivia off cam, kena sinyal lagi. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi ada fakta-fakta, fakta-fakta itu kita ukur ya. Dia nanti akan menjadi sebuah data. Data kita proses, dia jadi informasi. Jadi urutannya seperti itu ya. Fakta-fakta kita ukur ya. Kita ukur menggunakan metrik tertentu atau kita hitung ya. Kita hitung atau kita ukur tergantung datanya. Apakah dia kualitatif atau kuantitatif ya. Di sini sudah paham tentang kualitatif dan kuantitatif? Apa bedanya kualitatif dengan
kuantitatif. Misalkan saya tanyakan ke Mbak Puji Setianingsih. Apa beda kualitatif dan kuantitatif? Oke. Kalau ke Mbak Ayu Eka. Kualitatif dan kuantitatif? Mbak Ayu Eka? Siapa? Iya. Bisa dibantu kualitatif, kuantitatif? Izin kalau kuantitatif Iya. itu berfokus pada data angka. Mm-mm. Kalau kualitatif itu Mm-mm. menjabarkan data analisis secara naratif. Mohon petunjuk, Pak. Oke, ya. Benar ya. Kalau kualitatif, dia dijelaskan ya. Ya, jadi dia tidak ada ukurannya, ya, tidak ada matriksnya, gitu ya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang faktor informasi. Apa aja yang mempengaruhi sebuah informasi itu? Sebenarnya fungsi informasi itu untuk apa aja? Di sini kalau kita tadi sudah ada fakta, sudah kita dapatkan datanya, data sudah diproses, sudah jadi informasi. Nah, maka informasi itu bisa untuk menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian. Nah, intinya informasi itu yang akan kita pakai ya. Jadi data itu belum bisa langsung kita pakai kalau belum jadi informasi gitu. Jadi data itu harus ditelaah dulu, dipelajari dulu. Oh, maksudnya ini apa sih gitu. Oh, akhirnya kita dapatkan informasi gitu. Sebenarnya kita sehari-hari itu sudah menerapkan itu ya. Kayak misalkan lagi lapar nih gitu. Mau cari makan siang, oke, makan siang apa gitu. Kita searching, kemudian di sort yang paling dekat atau yang paling murah atau yang paling tinggi reviewnya. Oh, akhirnya ditemukan ini. Nah, itu kita proses menggali data, menyimpulkan dengan selera dan pemikiran kita sendiri, akhirnya dapat informasi, terus melakukan keputusan. Jadi ya di sebuah sistem informasi itu ada istilah DSS, Decision Support System, di mana sebuah sistem itu diharapkan akan menghasilkan sebuah informasi
Nah, kemudian informasi itu menjadikan dasar atas pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka informasi harus mampu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko kegagalan, mengurangi varian, dan bisa memberikan standar. Nah, itu yang disebut dengan informasi. Karena kita sering kan dengar, oh informasinya nggak jelas. Nah, berarti ketika informasi nggak jelas itu berarti tidak memenuhi 5 kriteria ini. Dia menambah pengetahuan mungkin iya. Mengurangi ketidakpastian mungkin iya. Jadi gini, misalkan, oh nanti besok datangnya jam berapa? Oh sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, memang itu informasi memberikan pengetahuan, tapi mengurangi ketidakpastian, iya mengurangi memang, karena kita sudah tahu dia pasti datang. Ya. Tapi apakah dia mengurangi varian? Dia ya tetap tinggi variannya, 12 jam. Masa kita harus nunggu 12 jam? Kemudian memberi standar. Apakah dia memberi standar? Ya mungkin enggak. Ya. Misalkan seperti mahasiswa di Supraon, biasanya kalau ada pejabat dari TNI AD datang, diminta menyambut. Gitu ya. Nggak mungkin nanti berdiri di lapangan itu sampai 12 jam. Tapi mungkin 5 jam, 6 jam pernah ya. Nah, itu berarti informasinya yang tidak memenuhi kriteria fungsi, nilai, mutu, dan biaya. Jadi fungsinya ini, kemudian nilainya. Nah, informasi itu dianggap bernilai jika apa? Jika pertama, mudah. Informasi yang didapatkan dengan mudah itu berarti nilainya lebih tinggi daripada informasi yang susah untuk diperoleh. Ya. Informasi yang sifatnya lengkap itu juga lebih mahal dibanding informasi yang nggak lengkap. Informasi yang lebih tepat atau lebih presisi, lebih akurasi, itu juga lebih mahal dibanding yang informasi yang melebar. Ketepatan waktu, kejelasan, dapat dibuktikan, dapat diukur, flexibility, itu juga kriteria-kriteria informasi yang bernilai tinggi. Jadi kalau kita nanti penelitian misalkan, kesimpulannya memiliki kriteria-kriteria ini, berarti penelitian kita sudah sangat bernilai. Misalnya penelitian kita mudah memperolehnya. Mudah memperolehnya itu maksudnya untuk penggunanya ya. Berarti penelitian kita publikasikan sebagai sebuah jurnal. Sehingga semua orang bisa melihat dengan mudah, mencari, mensitasi dengan mudah. Tapi kalau penelitian kita hanya berupa naskah KTI yang hanya ada di perpus kampus, ya mungkin nilainya nggak seberapa karena susah diperoleh. Kalau orang nggak datang ke sana, nggak melihat, nggak tahu kita ada penelitian apa. Bersifat luas dan lengkap. Nah, penelitian kita harus lengkap data-datanya. Jangan hanya sebagian aja. Kemudian relevansinya sesuai gitu ya. Kita nggak mungkin melakukan penelitian yang itu nggak up to date gitu ya. Oh ini hanya penelitian, tapi kalau diterapkan ini nggak bisa. Ya, itu berarti nggak relevan. Dan yang paling penting dapat dibuktikan. Jadi penelitian harus berdasarkan real gitu ya. Karena kalau kita mempublikasikan penelitian yang tidak real, istilahnya penelitian yang palsu atau abal-abal, ya suatu saat pasti akan ketahuan. Apalagi itu dipublikasikan. Nah, kemudian kapan informasi itu dianggap bermutu? Jadi kalau informasi itu dianggap bermutu kalau ada penjaminannya, ada kontrol sistemnya. Ya, jadi informasi itu misalkan dihasilkan oleh mahasiswa sebagai sebuah karya tulis atau karya tugas akhir gitu ya. Ada kontrolnya, ada dosen pembimbing, ada dosen penguji yang menjamin mutu dari informasi tersebut. Kemudian ada pemeriksaan internal dan eksternal. Nah, dalam hal ini kalau misalkan contohnya dalam informasi tugas akhir tadi, internal berarti dosen pembimbing, eksternal dosen penguji. Kalau misalkan di kampus
Data-data yang ada di kampus itu ada. Nah, di kampus ada badan penjaminan mutu yang internal. Yang eksternal apa? Akreditasi. Akreditasi kampus ditentukan oleh pihak eksternal. Mutu kampus ditentukan oleh BPM, Badan Penjaminan Mutu. Kemudian ada penambahan batas ketelitian data, jadi datanya itu ada aturannya. Gitu ya. Jadi berdasarkan standar tertentu. Kita tidak seenaknya sendiri. Misalkan, oh data ini diperoleh dengan tingkat presisi sampai 2 angka di belakang koma. Oh, data ini diperoleh dengan presisi sampai nilai ratusan. Jadi tidak memperhatikan angka-angka yang di belakangnya, itu juga bisa. Kemudian feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, ini kalau informasi itu diujikan ya. Biasanya kalau kita melakukan publikasi penelitian, nanti akan disitasi oleh orang lain. Disitasi orang lain bisa jadi untuk mendukung apa yang dia lagi lakukan penelitiannya, atau mungkin hasil publikasi kita juga bisa dibantah. Nah, itu yang disebut dengan feedback. Nah, kemudian informasi itu juga pasti mahal ya. Ya, apa yang mempengaruhi informasi itu jadi mahal? Seperti biaya perangkat keras, analisis dan perancangan sistemnya, lingkungannya, kemudian metodenya. Semakin informasi itu membutuhkan perangkat yang mahal, maka informasi itu juga semakin mahal ya. Misalnya sekarang itu seperti data-data survei, gitu ya. Misalkan kita ingin sebentar lagi kan pemilihan presiden nih, ya. Ada survei melibatkan berapa orang, apakah dari perwakilan seluruh penduduk di Indonesia. Kalau misalkan perwakilan semuanya, bayangkan aja berapa komputer yang dibutuhkan, berapa perangkatnya yang harus dicetak, gitu ya. Semakin besar, maka informasi juga semakin mahal hasilnya. Sama-sama misalkan prediksi elektabilitas calon presiden. Yang satu hasil survei hanya satu provinsi, yang satu nasional, jelas beda harganya. Padahal informasinya sama, gitu ya. Tapi harganya beda. Nah, ini yang mempengaruhi. Biaya operasionalnya itu yang tinggi. Nah, setelah kita tadi bahas tentang sistem informasi dan yang terakhir kita bahas tentang manajemen ya. Kegiatan manajemen ini adalah pengelolaan kegiatan. Jadi di RPS disebutkan bahwa mahasiswa dalam mengikuti kuliah ini harus mengetahui manfaat sistem informasi di dalam organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi pasti tidak lepas yang namanya manajemen. Di sini definisi manajemen adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan organisasi. Dalam hal ini yang lebih poin lebihnya itu adalah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam sebuah sistem kampus, manajemen sumber daya bisa dilakukan dengan cara gimana ya kira-kira? Manajemen sumber daya yang ada di kampus. Misalkan sumber daya apa aja? Kira-kira seperti apa pemanfaatannya? Ada yang bisa bantu saya? Mbak Nuzul Dian. Mbak Nuzul Dian monitor. Oke. Masih mute. Nah, untuk manajemen Siap ya Pak. Meskipun manajemen ya. off cam Ya, saya tetap menyimak. Agak pusing Pak. Tadi sudah izin nggih. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Ya udah saya ganti yang lain deh. Iya, Biar tetap nanti nggak menyimak saya. terputus. Iya, makasih.
Oke, mudah-mudahan penjelasan saya nggak nambah pusing ya. Oke, Mbak Wafdatul. Mungkin bisa unmute dulu. Oke, silakan ya. Jadi dalam konsep manajemen, kira-kira dalam kampus itu implementasinya seperti apa manajemen kampus? Contohnya yang ada di pemikirannya Mbak Wafdatul itu, kalau bicara tentang manajemen, kemudian ada kampus, apa sih yang di-manage sama kampus? Gitu? Misalnya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya gimana? Memanfaatkan sumber daya yang ada. Bisa bantu? Mbak Wafdatul? Jadi di sini kan definisi manajemen kan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Nah, di kampus itu sumber dayanya apa saja? Apa sumber daya yang ada di kampus? Ini pertanyaan saya ini jawabannya tidak bisa di-searching ya. Dari pemahaman saja. Sumber daya itu bahasa Inggrisnya resource. Resource yang ada di kampus itu apa saja sih? Oke, kita nggak bahas manajemennya dulu. Saya tanya sumber daya dulu. Menurut Mbak Wafdatul, sumber daya yang ada di kampus itu apa saja? Mohon izin tentang jurusan-jurusan. Jurusan-jurusan, oke. Terus apa lagi? Sistem perpustakaan, sistem pengelolaan aset. Oke, ya. Ya, itu salah satu contoh adanya jurusan-jurusan. Ketika kita bicara resource yang jurusan-jurusan, maka manajemennya kampus itu bagaimana cara memanage jurusan-jurusan tersebut agar bisa bersatu padu menjalankan fungsi sebuah institut. Nah, agar jurusan-jurusan tersebut mampu menjalankan fungsi untuk bersatu padu menjadi sebuah institut, maka perlu manajemen. Nah, makanya ada rektor, ada wakil rektor. Nah, itu yang menjalankan fungsi manajemen. Contoh sumber daya yang lain yang ada di kampus selain jurusan-jurusan dan perpus-perpus. Saya bisa dibantu Mbak Puput. Apa resource yang ada di kampus selain jurusan-jurusan, selain perpus tadi katanya, apa sumber daya? Izin menjawab, Pak. Mahasiswa dan dosen pengajar serta staf. Mohon petunjuk. Iya, benar. Nah, itu sumber daya. Jadi misalkan memanfaatkan sumber daya, misalkan memanfaatkan staf, berarti nanti ada memanfaatkan staf, berarti nanti ada jadwal piket. Memanfaatkan dosen dan mahasiswa, nanti ada jadwal kuliah. Nah, itu semuanya itu manajemen. Jadi ketika kita
membicarakan tentang manajemen, berarti ada sebuah tata kelola sistem. Dan itu nanti bisa dijadikan sebuah sistem informasi sendiri. Gitu ya. Misalnya, untuk mengelola mahasiswa, untuk mengelola dosen, maka ada sistem informasi penjadwalan dosen, misalkan seperti itu. Untuk mengelola mahasiswa, maka ada sistem informasi mahasiswa di Siakat itu SIMA, gitu. SIAM ya, sistem informasi akademik mahasiswa. Nah, gitu. Nah, jadi sumber daya itu harus di-manage ya. Harus di-manage untuk mencapai tujuan. Nah, kegiatan dalam manajemen itu apa aja? Ada perencanaan, ada pengendalian, ada pengawasan, ada pengambilan keputusan. Tapi kalau saya dulu ikut pelatihan kepemimpinan itu biasanya pakai POAC ya, planning, organizing, actuating, sama controlling. Dalam manajemen itu ada itu. Sebenarnya mirip aja, planning, perencanaan, organizing, ya mirip lah, pengendalian, organizing sama. Actuating, pengawasan. Actuating itu pengambilan keputusan. Baru controlling, pengawasan, POAC. Nah, terus tadi yang disampaikan, dicontohkan itu sumber dayanya, ya berarti bisa berupa manusianya, seperti tadi dosen, mahasiswa, karyawan, itu manusianya. Bisa juga materialnya. Materialnya bisa berupa gedung, ruangan perpus, ruangan kelas, halaman, tempat parkir, dan sebagainya itu materialnya. Kemudian modalnya yang tidak terlihat seperti izin untuk menjalankan program studi gitu ya. Berarti punya jurusan seperti yang tadi disampaikan. Nah, itu semuanya harus diatur dengan sebuah sistem manajemen. Nah, kemudian manajemen itu perlu diketahui ada istilah-istilahnya ya. Ada istilah low level management, ada istilah middle level management, ada istilahnya top level management. Jadi kalau kita dengar ada orang bicara kerja di mana? Kerja di Gojek. Oh, dia sudah ini loh, dia udah middle level management. Posisinya udah di middle level. Oh, berarti dia sudah di perencanaan taktis dan pengendalian manajemen. Kira-kira kalau di middle level itu biasanya jabatan apa di perusahaan? Ada yang bisa bantu? Kira-kira aja, kan kita ini sharing. Mbak Santi Kartika ya? Mbak Santi? Mbak Santi monitor? Mohon izin Bapak, saya baru kembali dari belakang, saya sudah ngechat Bapaknya, saya izin ke kamar mandi. Oh iya, iya, sorry. Nggih. Oke, Mbak Wahyu Rohmatul aja deh. Contoh jabatan middle level management kira-kira itu apa di perusahaan? Apa Mbak Wahyu? Izin menjawab ya Pak.
Nggih, silakan. Mungkin karyawan operasional kali ya, middle management. Karyawan operasional. Middle Mohon management. petunjuk. Kenapa kok bisa menganggap karyawan operasional itu middle management? Maksudnya, cara mudah kita mengidentifikasi middle management itu gimana caranya? Cara mudah mengidentifikasi dia middle management. Karena nanti berhubungan ya ini dengan sistem informasi. Ketika kita membangun sebuah sistem informasi itu, sistem informasi ini ditujukan untuk siapa? Untuk low level, untuk middle level, upper level, atau top levelnya, gitu ya. Oke, ya sebenarnya jawabannya itu ada di segitiga bawahnya itu loh. Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi middle level itu bisa dianggap sebagai manager. Ya. Manager itu dia middle level. Karena apa? Karena dia memiliki bawahan dan dia memiliki atasan. Ya. Kalau karyawan biasa, dia tidak ikut di bidang manajemen. Dia hanya operasional. Operasional itu tidak termasuk dalam manajemen. Low level management itu supervisor. Supervisor itu low level management. Jadi dia tidak memiliki bawahan di bidang manajemen. Ya, bawahannya dia langsung bagian operasional, itu supervisor. Top level yaitu direktur, wakil direktur, CEO kayak gitu ya. Di mana dia hanya memikirkan yang strategis-strategis saja. Jadi itu ya bedanya top level, middle level sama low level. Ketika kita nanti berhubungan dengan sebuah perusahaan, kita bicara tentang sistem, jangan membicarakan yang detail-detail itu dengan top level. Yang detail-detail tentang SOP yang jelimet itu ya dengan supervisor aja. Tapi kalau tentang laporan yang lengkap dengan manajer. Tapi kalau untuk yang garis-garis besar, yaitu dengan top level. Nah, itu bedanya ya. Kita perlu positioning, kapan kita membahas tentang sistem informasi itu dengan siapa di sebuah perusahaan. Nah, ini adalah beberapa definisi ya. Ini mungkin nggak perlu saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri, saya share di e-learning. Jadi kita tadi sudah bahas sistem itu apa, informasi itu apa, manajemen itu apa ya. Nah, akhirnya kita paham sekarang sistem informasi manajemen itu apa. Di sini ada keterangan atau penjelasan bahwa sistem informasi manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi saling terkait untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada pemberian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, yaitu panjangnya. Tapi ada juga pendapat-pendapat yang lain. Ini menurut James Alter, menurut ini bukunya Bernard dan Hopwood, menurut buku IT for Management, ini juga ada pengertian seperti ini. Nah, intinya semua pengertian tadi itu ada kesamaannya. Jadi tujuan akhirnya adalah menghasilkan informasi. Apa tujuan dari sebuah sistem informasi manajemen? Menghasilkan informasi. Tujuannya sama. Menghasilkan informasi. Terus fungsinya ngapain dia? Sistem informasi manajemen itu ya mengelola sumber-sumber masukan gitu, yang dari lingkungan itu tadi. Baik berupa data atau informasi. Seperti itu ya. Jadi itu tadi
mulai dari awal, dari akhir, kita hanya membahas tentang apa itu definisi dari sistem informasi manajemen. Tujuannya apa? Karena nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan lebih sering mendengar istilah sistem informasi manajemen atau SIM, gitu ya. Nah, kemudian tadi sesuai dengan RPS, mahasiswa harus mampu memahami sistem informasi manajemen dan penerapannya di bidang organisasi. Nah, pengaruh kita menggunakan sistem informasi manajemen di sebuah organisasi itu apa? Yang pertama tentunya dia menekan biaya. Ya, dengan menggunakan sistem informasi harusnya ya sebuah organisasi itu semakin efisien. Kalau misalkan sebuah organisasi itu menggunakan sistem informasi kok malah tambah biayanya besar, berarti ada yang salah. Kemudian memudahkan pelayanan. Kalau misalkan sebuah organisasi dengan menggunakan sistem, tapi pelayanannya malah nggak karuan, malah ribet gitu istilahnya. Berarti ada yang salah dengan sistem informasi. Tata kelola organisasi, ketika menggunakan sistem informasi, tata kelolanya lebih baik gitu ya, lebih teratur. Maka itu berarti sistemnya bagus. Tapi kalau ketika menggunakan sistem informasi, tapi ternyata tata laksana manajemennya itu malah nggak beraturan, maka berarti ya ada yang salah dengan sistem informasi. Nah, kira-kira ada yang bisa memberi contoh nggak? Salah satu aja. Sebuah sistem informasi itu bisa menekan biaya dan menaikkan profit, atau sebuah sistem informasi itu memudahkan pelayanan dan meningkatkan performa, atau contoh sebuah sistem informasi yang meningkatkan atau lebih menertibkan tata laksana atau tata kelola dari sebuah organisasi. Contoh sebuah sistem yang mampu memengaruhi organisasi, atau yang mungkin berdasarkan pengalaman, mungkin berdasarkan pemikiran kita aja juga boleh. Mungkin bisa dibantu Mbak Ananda. Bisa bantu saya Mbak Ananda? Contoh sebuah sistem Bisa, Pak. informasi. Oke. Mau ngasih contoh sistem informasi apa, dia bisa mempengaruhi di bidang mana ini, dari 3 ini contohnya. Kesemuanya, 3-3-nya juga boleh. Salah satu aja. Mohon izin menjawab, Pak. Oke. Mungkin seperti di e-learning itu, Pak. Jadi kita bisa melihat materi yang sudah dibahas lalu dikirimkan di e-learning itu, Pak. Enggak, maksudnya pengaruhnya itu yang mana? Apakah dia yang poin pertama untuk menekan biaya, atau e-learning itu apakah menekan biaya, apakah dia memudahkan pelayanan, atau menjadikan tertib tata laksana atau tata kelola organisasi? Yang mana? Atau kesemuanya? Atau bagaimana? Siap yang memudahkan pelayanan itu, Pak. Yang memudahkan pelayanan. Oke, ya, benar. Bisa ya. Jadi ketika sebuah sistem informasi memudahkan pelayanan, berarti dia
memberikan pengaruh dalam sebuah organisasi. Apakah dia juga menekan biaya? Bisa jadi kan ya. Misalnya kuis atau UTS. Kalau dulu harus ngeprint ya soalnya, harus ngeprint soal, ditaruh di dalam amplop, kita harus dalam sebuah ruangan, kemudian ada presensinya manual. Tapi sekarang di e-learning tinggal di setting aja jam sekian bisa ngerjakan, durasinya berapa menit. Nah, menekan biaya kan? Gitu. Nah, itu juga tadi contohnya sistem e-learning ya yang dicontohkan. Apakah dia tertib tata laksana dan pengelolaan organisasi? Bisa juga ya. Karena dengan e-learning seperti mahasiswa dia bisa memantau tugas-tugasnya. Dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-16 misalnya, berapa kali tugas bisa ngecek. Oh, saya sudah mengumpulkan sekian tugas, saya kurang sekian tugas. Tugas yang ini sudah dinilai. Nah, itu tata kelolanya kan lebih mudah. Dosen juga gitu. Nggak perlu lagi ngumpulin tugasnya mahasiswa, ngatur di lemari, tumpukan-tumpukan yang banyak. Dia tinggal buka e-learning aja, ngecekin tugas, nilainya juga di sana. Nah, itu berarti betapa pengaruhnya sebuah sistem informasi dalam sebuah organisasi itu di sana. Nah, saya belum pernah ngasih tugas ya. Oh, yang pertama sudah ya? Yang sudah sekali, Pak. Sudah sekali. Coba saya tes deh. Saya cek di e-learning sudah dikumpulin apa enggak ya. Nah, untuk tugas berikutnya ini saya ingin masing-masing nanti mencari contoh ya. Contoh sistem informasi apa saja. Enggak ada batasannya. Bentar. Kebidanan. Oke, tugas review ini ya. Oke, sudah dikumpulkan. Nah, nanti mencari contoh sistem informasi manajemen, terserah mau sistem informasi apa saja. Tapi nanti silakan dianalisis ininya ya. Saya minta dianalisis ini, karakteristiknya. Dalam sistem tersebut, komponennya apa saja, batas atau boundary-nya itu bagaimana, lingkungannya seperti apa, penghubung atau interface yang menjembatani antar komponen itu apa, kemudian masukannya berupa apa, pengolahannya atau processing-nya seperti apa, output atau keluarannya apa, sasaran objektifnya apa, tujuan. Nah, ini kalau objektif itu jangka pendek ya, tapi kalau tujuan itu jangka panjang. Objektif sama goal ini maksudnya gitu ya. Objektif itu sasaran, goal itu tujuan. Kemudian kontrolnya bagaimana, umpan baliknya apa. Nanti tolong dicari contoh ya. Saya sarankan sih sistem yang sederhana saja. Jadi biar nggak ribet-ribet nanti nganalisisnya. Data komponennya, data boundary-nya. Kalau misalkan ada yang nggak ada gitu ya, penghubung tidak ada gitu aja juga nggak apa-apa. Sistemnya boleh sistem terserah ya, nggak ada batasan.
Tapi maksudnya sistem informasi ya, bukan sistem pernapasan, bukan sistem saraf gitu, bukan ya. Yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Ya, tugasnya kan contoh sistem informasi manajemen. Contoh-contoh sistem informasi manajemen, kemudian nanti di data karakteristiknya. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk tugasnya ini atau sudah cukup jelas? Siap, jelas, Pak. Oke. Karena sudah 1 jam lebih, tadi sudah ada yang pusing, saya takutnya kalau diteruskan nanti ada yang pingsan. Jadi saya cukupin dulu ya kuliahnya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon izin, Pak. Oh iya, Link iya. absennya belum. Link presensi. Oh iya, iya. Sorry. Makasih ya diingatkan. Siap, Pak. Pak, izin bertanya. Silakan. Ini tugasnya dalam bentuk apa, Pak? Apa makalah atau gimana, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Misalkan nanti kayak identifikasi sederhana aja. Nggak perlu makalah nanti panjang loh. Jadi kayak 1 lembar gitu, nama sistemnya apa. Misalkan sistem informasi rumah sakit. Cuma saya nggak nyarankan sistem informasi rumah sakit ya, karena nanti sangat kompleks itu. Terus nanti ditulis poin 1 komponen, apa aja komponen itu, komponen di sistemnya. 2 batas atau boundary, batasan sistem itu seperti apa. Kemudian lingkungannya sistem itu bekerja di mana. Interface-nya, jika di dalam sistem itu ada komponen-komponen, bagaimana komponen-komponen itu bisa saling berhubungan. Input, sistem itu menerima input berupa apa. Pengolahan, kira-kira bagaimana input itu diproses di dalam sistem, sehingga menjadi output. Output-nya apa sistem tersebut. Kemudian sistem itu kan dibuat berdasarkan objektif dan goal. Kira-kira sistem itu dibuat objektifnya apa, goal-nya apa. Kemudian agar sistem itu tetap berjalan sesuai tujuan, kontrolnya seperti apa. Ya. Kemudian kalau ada feedback-nya itu bagaimana. Gitu. Jadi mungkin hanya 1 lembar aja kok ini. Ya, nggak perlu panjang-panjang. Oke? Bapak Siap, mohon Pak. izin Terima bertanya. kasih. Silakan. Bapak, untuk contoh sistem informasi manajemen tadi itu semua harus sesuai dengan yang yang tadi Bapak jelaskan tadi ya kan. Itu berarti masing-masing contohnya harus dijabarkan sesuai dengan sistem tadi. Kita cari 1 contoh saja. Misalkan sistem informasi apa. Misalkan yang paling tadi kan contoh sistem informasi rumah sakit, mungkin lebih luas. Kita persempit lagi. Misalkan tapi ingat ya, sistem informasi itu kadang-kala namanya dia bukan sistem informasi gitu ya. Misalkan sistem informasi ATM gitu ya. Karena saya sudah mencontohkan nggak ada yang boleh pakai ATM. Sistem informasi ATM dia komponennya apa saja. Nah, ada telepon. Bapak mohon izin untuk ini menjelaskan tentang penjembatan fungsi antar komponen yang penghubung yang interface tadi. Kalau umpamanya kita pakai sistem ini, contoh aja nih contoh ya Pak ya. Ya. Pembuatan ATM baru, otomatis kita memasukkan sebuah data ke dalam sebuah sistem. Itu untuk yang menjembatani sebuah fungsi antar komponennya apa? Ini contoh aja ya Pak. Soalnya saya masih blank untuk apabila sudah masuk ke interface-nya. Mohon petunjuk. Terima kasih. Iya. Berarti kan kalau kita bicara tentang sistem informasi, di sana kan ada benda, ada aturan, ada orang ya. Sebuah komponen sistem. Berarti contohnya sebuah sistem apa? Sistem kampus ya, sistem kampus. Bagaimana mahasiswa dengan dosen itu bisa saling berkaitan. Apa sih yang menjembatani fungsi antara dosen dan mahasiswa? Kira-kira apa? Komunikasi perkuliahan
Nah, itu dia. Mata kuliah. Iya. Nah, mata kuliah itu adalah penghubung antara dosen dan mahasiswa. Bisa dipahami? Mata kuliah Ya, itu bisa adalah dipahami, Pak. mata kuliah itu adalah yang menghubungkan dosen dan mahasiswa. Misalkan di kampus itu ada mahasiswa, ada dosen, tapi tidak ada mata kuliah di mana dosen itu ngajar dan mahasiswa yang bersangkutan itu ikut di dalamnya, maka tidak ada keterkaitan antar komponen itu. Itu salah satu contoh ilustrasinya saja. Nanti bisa digali lebih lanjut ya. Izin bertanya sekali lagi, Pak. Ini dikumpulkan kapan, Pak? Batas waktunya? Nanti sebelum kuliah berikutnya. Baik, terima kasih, Pak. Siap, pertanyaan. Pertemuan ketiga. Oke, link presensinya di chat Zoom ya. Silakan presensi. Oke. Nah, dengan tugas ini nanti harapannya mahasiswa itu bisa memahami tentang sistem informasi manajemen ya. Jadi kalau misalkan nanti kita membahas tentang sistem informasi manajemen, baik nanti di tempat kerja, atau nanti misalkan kita dituntut untuk mendesain sebuah sistem informasi manajemen di tempat kita bekerja nanti, itu kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen gitu ya. Karena sistem informasi manajemen itu ya di sana tadi ada batasan, kemudian ada lingkungan, bagaimana membedakan komponen dan dia lingkungan. Apakah si A itu masuk ke dalam komponen atau dia sebagai lingkungan saja di luar sistem. Nah, itu perlu dipahami. Oke, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan via Japri, boleh. Nanti silakan nomor saya di-share oleh Mbak Rifa. Kemudian nanti akan saya buatkan linknya untuk mengumpulkan tugas di e-learning ya. Kemudian untuk slide-nya ini juga akan saya share di e-learning. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk kuliah hari ini saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.